Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ATP, tetap semangat, berbagi manfaat. Sahabat-sahabat semuanya, dunia maya memang selalu ramai ya. Selalu silih berganti adanya isu yang menjadi perdebatan, menjadi pro kontra ya. Saling beda pendapat. Ya, itu saya kira hal yang wajar ya dalam dunia demokrasi bebas kita saling beda pendapat ya, saling menyampaikan argumen-argumen dari apa yang kita yakini. Itu lumrah saja ya. Yang pasti marilah kita budayakan bahwa di tengah perbedaan itu kita harus saling menghargai satu dan yang lainnya. Budayakan kalau kita hendak katakanlah berdiskusi ya, adu argumen, budayakan dengan cara-cara yang tetap punya adab dan etika ya. Dan prinsipnya dalam hal perbedaan pendapat ya, perbedaan apapun bahkan misalkan termasuk perbedaan keyakinan, ya marilah kita pegang, laksanakan apa yang menjadi keyakinan kita dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan menyakiti apalagi memusuhi dari keyakinan orang lain. Ya. Marilah perbedaan yang ada ini benar-benar kita jadikan sebagai sesuatu yang rahmah ya. Yang menjadi warna dari kehidupan ini ya. Yang menjadikan kehidupan ini lebih menjadi indah ya. Karena ada variasi perbedaan ini ibarat sebuah lukisan yang kadang harus saling silang ya, goresan ke sana, gores ke sini ya. Ada warna hijau, hitam, putih, merah. Nah, sehingga nanti akan menyatu membentuk suatu lukisan yang ya menyenangkan untuk kita pandang. Oke teman-teman semuanya, mencermati isu di media sosial ya, kemarin sudah selesai nampaknya tentang apa itu, tentang ajar, bukan ajar sebenarnya permasalahan toa ya, pengeras suara yang sebenarnya apa menjadi permasalahannya, ada yang pro dan kontra itu sudah berlalu, tapi nampaknya hari-hari ini sudah mulai muncul lagi ya. Yaitu tentang apa teman-teman? Tentang label halal yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI ya. Kemarin saya membaca di sebuah Facebook ya, akun Facebook yang mengatakan bahwa Kemenak ya, atau bahkan dikatakan Menteri Agama itu hendak menghilangkan label halal ya dari semua produk yang ada. Nah, langsung ramai ini jadi perdebatan. Dan di sini izinkan saya juga punya pendapat tersendiri ini teman-teman. Jadi begini menurut saya ya. Silakan kalau menurut teman-teman lain silakan aja ya. Kita sangat terbuka untuk sebuah perbedaan ya. Sejauh yang saya pahami, maaf saya memang belum mempelajari itu dari sumber aslinya, tapi saya dari sumber yang juga saya yakini, saya memahami bahwa sebenarnya bukan Menteri Agama atau Kemenak ini hendak menghilangkan label-label halal dari produk-produk yang ada di Indonesia, bukan. Tetapi
Ada dua kalau saya cermati. Nanti yang terjadi ada dua. Yang pertama akan memindahkan kewenangan kewenangan pengeluaran dari label halal tersebut. Yang selama ini itu menjadi kewenangan dari MUI, ya. Nantinya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal atau label halal itu adalah dari Kemenag. Jadi ke depan yang menerbitkan sertifikat halal ataupun label halal dari sebuah produk itu bukan lagi dari MUI, tetapi nanti akan dikeluarkan oleh Kemenag. Yang kedua adalah penggantian gambarnya, simbolnya ya, dalam logonya yang nantinya akan ditempel di produk-produk itu ya. Itu nanti akan diganti dari yang dulu dikeluarkan oleh MUI, dan nanti akan beda ketika label halal yang diterbitkan oleh Kemenag. Tapi saya kira silakanlah, karena nanti itu terjadi isu pro kontra, silakan. Tapi yang pasti mari kita menyikapinya dengan bijak ya, jangan hanya biasanya kita itu kalau ada isu-isu kan dalam memperdebatkannya itu yang kurang baik menurut saya itu sudah bukan secara secara objektif lagi kadang yang saya terjadi. Semua ada bicara hanya berdasarkan background masing-masing, maaf ini saya katakan. Ya, sehingga kadang relatif tidak pernah akan terjadi titik temu ibarat dua rel yang sudah berbeda posisinya ya, sampai kapan tidak akan bertemu karena itu pijakannya sudah berbeda. Maka ketika kita mengharapkan kalau memang kita ingin mendapatkan titik temu dari setiap perdebatan yang ada, maka berbijaklah pada objektivitas dan keilmuan ya. Karena dengan cara begitu ya, semangat untuk mencari titik temu pasti semuanya akan bertemu ya. Karena tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak di dunia ini ya. Yang mutlak itu hanya Allah ya, yang absolut ya. Selagi menyangkut manusia pasti ada sisi-sisi yang bisa dipertemukan. Oh ya teman-teman, kembali pada masalah label halal ya. Label halal ya, yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kemenag. Perlu diketahui teman-teman semuanya, dari label itu nanti hanya akan mewakili dari dua kriteria kehalalan suatu barang atau produk atau makanan ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini teman-teman, bahwa perlu diketahui bahwa halal ataupun keharaman suatu benda itu ada dua sebenarnya. Pertama, kalau kita bicara dulu keharaman dulu ya. Haram itu ada dua macam, haram aini dan haram sababi. Haram aini adalah haram karena memang zatnya atau bendanya sudah haram. Yaitu benda-benda yang secara hukum syar'i itu memang sudah diharamkan. Ada dalil yang mengharamkan. Contohnya seperti daging babi, ada darah, ada bangkai. Ini sudah haram secara zatnya karena ada dalil yang mengharamkan. Dan yang kedua haram sababi, haram karena sebabnya.
Nah, haram karena sebabnya ini ada dua kriteria. Pertama, haram secara prosesnya, dan yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Haram prosesnya adalah bahwa benda itu atau barang itu dalam prosesnya ini ada sesuatu yang salah, sesuatu yang menyalahi aturan agama. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita misalnya mengkonsumsi daging ayam, ya, ayam itu kan halal, tetapi dalam prosesnya ada yang salah. Misalnya dia dalam menyembelihnya asal potong saja, ya, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syar'i, misalkan harus membaca bismillah. Ini menjadi cacat prosesnya, sehingga itu menjadi haram walaupun secara zatnya halal. Yang ketiga adalah haram secara cara mendapatkannya. Nah, saya kira ini mudah dipahami ya. Ya, artinya secara zatnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya salah, ya, misalkan hasil mencuri, hasil korupsi, hasil gratifikasi, ini kan menjadi penyebab keharaman suatu benda, ya, suatu makanan dan sebagainya. Nah, dari kriteria keharaman ini, ya, jadi rambu-rambu halal atau haramnya benda ini, yaitu zatnya, prosesnya dan cara mendapatkannya. Nanti label dari Kemenak hanya akan menyentuh, mengcover dua yang pertama. Apakah barang itu halal atau haram? Ini label itu hanya mewakili dua kriteria, ya. Satu, apakah zatnya memang halal atau haram, dan yang kedua prosesnya. Karena dua hal ini yang mungkin untuk diadakan pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh tim dari Kemenak untuk menerbitkan sertifikat, ya, kehalalan sebuah produk, ya. Sedangkan yang ketiga yaitu masalah cara mendapatkannya, ini karena begitu luasnya, begitu bersifat kadang sangat personnya, ya. Ya, personnya artinya ya kan hanya dia yang memiliki, kadang yang tahu, ya, dari mana itu dapat mendapatkannya. Sangat mustahil kalau itu menjadi garapan juga dari Kemenak, tidak mungkin lah. Jadi marilah kita ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang ketiga ini, agar kita yang kita miliki relatif benar-benar bebas dari keharaman, dari benar-benar halal. Kita cermati yang ketiga, ya, kita sudah mempunyai katakanlah nanti sesuatu yang punya label halal dari Kemenak, tapi yang ketiga untuk menyempurnakannya, marilah kita pastikan cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal, ya. Nah, saya kira begitu. Sehingga saya lagi apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita konsumsi, bersih dari unsur-unsur yang mengandung dosa, sehingga akan bisa kita gunakan, kita akan konsumsi menjadi sesuatu yang membawa barokah. Amin, Allahumma amin. Demikian teman-teman semuanya, obrolan kita pada pagi hari ini, ya, semoga ada manfaatnya. Salam ATB, tetap semangat berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.